Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Ketemu lagi Stepian di sini. Pelan tapi pasti, serangan chipset terbaru MediaTek Helio G99 mulai terasa efeknya di pasaran. Seenggaknya ada 3 pilihan smartphone yang kalian bisa pilih. Di antaranya adalah Tecno Pova 4 Pro, Poco M5, Realme 10, dan kemungkinan ada banyak lagi. Karena ini adalah kelasnya mid-range, nama Tecno Pova 4 Pro jadi smartphone berhelio G99 yang paling menarik, spekable, dan keluar paling awal dibanding dua kompetitornya tadi. Seberapa menarik smartphone terbaru dari Tecno ini? Mari kita kulik bareng-bareng sisi per sisi, plus dan minus setelah dipakai selama 1 bulan. Apakah smartphone ini bisa lebih baik dari kompetitornya? Tapi sebelum dimulai, buat yang belum subscribe, yuk bantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan jangan lupa kasih like nanti di akhir video. Buat kalian yang lagi penasaran cari nilai plus dari smartphone ini, saya udah ngerangkumnya jadi 5 poin penting yang akan kita mulai dari sensor-sensor di smartphone ini. Ternyata paling lengkap dibanding dua kompetitornya. Misalnya, sensor gyroskopnya pakai hardware, bukan pakai software. Jadi ini tuh responsif banget ketika dipakai buat main game. Sementara buat yang sehari-hari akrab sama Imani nggak perlu khawatir dan tenang aja. Tecno Pova 4 Pro ini juga udah punya NFC. Kita ke bagian memori, Tecno Pova 4 Pro punya sistem yang overkill. Di saat yang lain cuma kasih internal 64 atau 128, HP ini justru ngasih 256 GB. Itu pun masih bisa ditambah sama external memory card lewat triple slot dedicatednya. Dengan memori sebesar ini kalian nggak perlu lagi khawatir atau was-was kalau mau nyimpen koleksi foto-foto, video, aplikasi, bahkan sekarang nggak perlu khawatir lagi buat install Genshin Impact yang di setiap update-nya size-nya itu sangat meresahkan. Dengan ruang memori yang lega kayak gini di pemakaian sehari-hari, smartphone ini terasa gesit dan nyaman banget. Urusan bermultitasking di HP-HP keluaran Transsion Group emang terkenal punya optimalisasi yang bagus. RAM-nya gede dan punya background management proses yang bagus. Jadi aplikasi di background nggak gampang keluar. Oh ya, setelah dapat 1 kali software update, sekarang fitur memory fusion-nya udah bisa dipakai maksimal 5 GB. Jadi total RAM-nya bisa sampai 13 GB. Mantap. Buat para mid-ranger yang udah bosen sama Helio G95 atau G96, saatnya kita berpindah ke Helio G99. Kenapa? Chipset ini signifikan lebih baik dibanding Helio G96 berkat fabrikasi yang 6 nanometer. Skor AnTuTu benchmarknya head-to-head sama Snapdragon 695 yang banyak dipakai di smartphone mid-range 5G saat ini. Skor AnTuTu-nya ada di atas 370.000 poin dengan tingkat stability di 88% ketika dites menggunakan aplikasi CPU throttling. Hasil yang cukup impresif untuk smartphone seharga 2 jutaan aja. Nah, buat yang suka ngedit video pakai KineMaster, Helio G99 di sini bisa ngedit dan render video maksimal di 2K di 60 fps. Oke, sekarang gimana performa gaming real dari Helio G99 di Tecno Pova 4 Pro ini? Seperti biasanya langsung aja kita hajar lewat Genshin Impact. Nah, untuk settingan Tecno Pova 4 Pro ini sebenarnya bisa dipaksain main di posisi high. Cuma lancarnya tuh di menit-menit awal doang ya. Bisa nyentuh 40-an fps, terus lewat dari 5 menit. Seperti biasa langsung kena throttling, jadi gejala frame dropnya lebih sering muncul. Kalau mau nyaman dipakai lama, taruhnya tuh di medium aja. Dia lumayan stabil di 40-an fps. Frame dropnya cuma sesekali aja dan sama sekali nggak ganggu permainan. Suhunya juga bikin kaget nih, cukup adem di 40 derajat Celcius aja. Terus, baterainya berkurang 5% untuk main sekitar 20 menitan. Intinya, HP ini tuh lolos buat standar main Genshin Impact. Kalau dipakai buat game-game sisanya kayak PUBG Mobile, Apex Legends atau Mobile Legends semuanya nggak ada kendala. Enak-enak aja, apalagi gyroskopnya juga responsif. Sedikit PR paling settingan dari developer gamenya aja yang belum support ke rata kanan. Selain itu ya nggak ada masalah yang berarti. Untuk desain layar, Pova 4 Pro emang nggak sekekinian Realme 10 yang pakai kamera punch hole. Tapi jangan salah, poni yang dipakai water drop bentuk U bukan V seperti di Poco M5. Di sektor layar, smartphone ini juga bersaing ketat. AMOLED 90Hz di resolusi Full HD Plus dari kompetitornya, layar Pova 4 Pro ini punya dua kelebihan kalau diperhatiin lebih detail. Pertama, ukuran layarnya paling gede dan yang kedua, bezel dagunya juga yang paling tipis. Makanya, andai aja dia pakai layar punch hole, saya yakin HP ini bakal jadi makin killer. Untuk di pemakaian harian, kualitas layarnya udah cukup oke. Dipakai buat nonton, warna dan saturasi layar AMOLED-nya bisa manjain mata.
Dipakai di bawah terik sinar matahari juga layarnya masih aman, kelihatan banget. Sedikit tips dari saya, untuk masalah refresh rate sebaiknya langsung ditaruh di posisi 90 Hz. Jangan ditaruh di posisi auto. Kenapa? Karena refresh rate di Tecno 4 Pro ini sebenarnya di beberapa aplikasi terkadang tuh masih suka mental ke 60 Hz. Misalnya, pas buka Instagram dia lancar 90 Hz, tapi pas scrolling buka YouTube dia kadang-kadang suka balik ke 60 Hz. Kayaknya ini sih cuma masalah optimalisasi by apps-nya aja. Karena penasaran, saya cobain main Stumble Guys dan bener, dia sebenarnya bisa manteng di 90 Hz. Lagian nggak perlu takut juga pakai 90 Hz selalu ya, karena baterai POVA 4 Pro ini gede banget, nggak usah khawatir boros. Terakhir untuk always on display sampai dengan update 1 kali ini masih di limit nih durasinya, belum bisa on terus. Bagian paling penting yang nggak boleh dilewatin adalah soal ketahanan baterai dan kecepatan charger. Di harganya yang nggak sampai 3 juta, HP ini punya baterai gede yang nafasnya panjang banget. Dia bisa dengan mudah tembus angka SOT 8 jam lebih. Itu pun masih ada sisa dan udah termasuk main game berat. Pokoknya dalam sekali charge dia bisa dipakai lewat dari 1 hari dengan skala pemakaian di medium to heavy. Chargernya juga nggak nanggung-nanggung. Charger 45 watt bawaannya bisa nge-charge 50% dalam waktu nggak sampai 30 menit atau sekitaran 1 jam 10 menit kalau mau full 100%. Mau di charger semalaman juga aman. Dia udah ada fitur safe charging yang bisa mutusin arus listrik kalau baterainya udah penuh. Oke, biar fair, sekarang kita gantian bahas poin-poin yang mungkin jadi kelemahan di smartphone ini. Buat yang masih ragu-ragu, pastiin kalian nonton di bagian ini biar nggak nyesel. Secara build quality, Tecno POVA 4 Pro semuanya all plastik. Tapi dia tuh punya finishing dan material yang solid banget. Backdoornya nggak terasa kopong dan bodinya mantep ketika digenggam. So, secara hardware, HP ini kualitasnya oke banget. Keluhan saya pribadi justru soal bahasa desainnya. Menurut saya nih, POVA 4 Pro ini terlalu maksain diri supaya bisa dibilang HP gaming. Kalau aja, frame segi 5 di kamera belakangnya bisa dibikin agak wajar aja. HP ini bakalan lebih masuk ke semua kalangan. Kalau boleh, ya saya lebih pilih desainnya Tecno POVA 3 Pro yang kemarin. Poin yang paling meresahkan dari HP Infinix dan Tecno, apalagi kalau bukan urusan software. Di saat brand lain berlomba-lomba janji kampanye mau kasih software update 2-4 tahun ke depan, nah si Tecno ini masih gelap gulita nih, kayak belum siap bersaing sama UI yang lain. Sayang aja kalau HP yang punya hardware bagus, nggak diimbangin sama software yang bagus juga. Kalian mungkin ya udah tau lah ya cerita brand sebelah yang punya hardware bagus tapi bug di UI-nya sangat meresahkan. Ya, semoga aja pihak Tecno atau Infinix bisa nonton video ini sebagai masukan. Sekedar info aja, HP ini tuh udah dapat 1 kali software update yang lumayan gede waktu di unboxing. Dan semoga aja minimal bisa kayak Infinix Note 11 yang kemarin baru aja naik OS dari Android 11 ke Android 12. Ada hal lain yang juga cukup meresahkan di HP ini. Coba deh kalian lihat dan perhatiin bagian home screen, icon pack, dan juga app drawer. Gimana? Berantakan banget dan jauh dari kesan rapi estetik. Di bagian ini saya kayaknya nggak perlu deh ngomongin panjang lebar. Saya yakin yang lain juga bakal sependapat bahkan kalaupun kalian adalah fans dari Tecno atau Infinix. So, ada baiknya developer UI-nya segera melakukan rebranding supaya iOS ini bisa semenarik UI dari toko sebelah. Untuk saat ini solusi sementaranya ya apalagi kalau bukan launcher dari third party. Di poin penutup khusus di bagian kamera, pihak Tecno kayaknya udah paham kalau mereka tuh harus berkorban mangkas harga di bagian ini demi ngasih harga konsumen yang oke. Soalnya spek dan fiturnya kan udah pol-polan banget. Jadi yang kepake di sini praktis cuma kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.6. Yang menarik di kameranya, ternyata resolusi untuk videonya overkill, bisa support ke Full HD 60 fps dan 2K di 30 fps. Berikut ini beberapa hasil foto dan video Tecno POVA 4 Pro setelah diupdate ke ROM versi yang paling baru. Silahkan dinilai sendiri aja hasilnya kayak gimana.
Oke, ini video di kondisi low light. Resolusinya Full HD 30 fps pakai mode Ultra Steady. Nah, di Ultra Steady tentu aja ya dia lebih stabil ya. Agak sedikit nge-crop, tapi ini stabil. Dan sekali lagi ini kondisinya low light. Oke, kalau kalian seorang user yang open mind dan mengerti banget soal spek dan angka-angka pada sebuah smartphone, Tecno Pova 4 Pro ini saya taruh di rekomendasi paling atas untuk smartphone dengan SoC MediaTek Helio G99 terbaru. Kalian bakal dapetin sebuah smartphone yang ngebut, lega dan nyaman buat dipakai harian tanpa perlu khawatir soal lagging dan kehabisan baterai. Tinggal gimana kalian bisa sedikit berkompromi soal minus yang tadi udah saya ceritain. Toh kalau mau fair ya, plusnya juga ada lebih banyak. So, sebagai penutup, kalau menurut saya HP ini tuh layak masuk sebagai smartphone rekomendasi untuk harga di bawah 3 juta. Gimana menurut kalian? Yuk, tulis kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa kasih like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Hai Teknoza pamit dan stay piano. Bye-bye.